Nabi Uzair adalah nabi yang dihidupkan kembali setelah Allah mencabut nyawanya selama 100 tahun. Kisah ini terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah 259. Bagaimanakah kisah perjalanan hidupnya? Simak video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Ar-Rasyif Media. Pada kesempatan ini kami akan membahas sebuah kisah yang ada di dalam Al-Quran, yakni kisah Nabi Uzair alaihissalam. Setelah Sulaiman alaihissalam wafat, banyak nabi yang datang setelahnya, tetapi kaum Yahudi justru berpaling dari agama Allah. Mereka sangat mencintai emas dan perak, kembali menyembah berhala dan menyimpang dari Taurat. Oleh karena itu, jiwa mereka menjadi lemah. Kaum Yahudi menjadi takut mati dan sangat mencintai dunia. Sekitar 550 tahun sebelum kelahiran Isa alaihissalam, ada seorang raja yang sangat kejam. Raja ini bernama Bakhtinasar. Ia menguasai Babilonia. Bakhtinasar menyerang kaum Yahudi dan menduduki ibu kota mereka, Yerusalem. Ia membunuh kaum Yahudi, menghancurkan negeri mereka, dan membakar kitab-kitab suci seperti Taurat. Ia juga menghancurkan kuil-kuil mereka. Ketika Bakhtinasar kembali ke Babilonia, ia membawa kaum Yahudi sebagai tawanan perang. Kaum Yahudi tersebut hidup di Babilonia selama kurang lebih 100 tahun. Dan Nabi Uzair alaihissalam lahir pada masa itu pula. Kemudian hari terjadi peperangan antara Babilonia dan Persia. Horus, raja Persia, memenangkan peperangan itu dan memasuki Babilonia sebagai negeri takhlukan. Horus berteman dengan Nabi Uzair alaihissalam dan mencintainya karena perilakunya yang baik. Suatu hari, Uzair alaihissalam pergi menemui Horus dan memintanya untuk membiarkan kaum Yahudi kembali ke tanah airnya dan mengizinkannya untuk menulis kembali kitab Taurat yang telah dihancurkan. Horus memenuhi permintaan itu dan kaum Yahudi pun kembali ke tanah air mereka, sehingga mereka menjadi sangat mencintai Uzair alaihissalam, dan Nabi Uzair alaihissalam menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menulis kembali kitab Taurat. Nabi Uzair alaihissalam mempunyai sebuah kebun di luar desa. Ia bekerja sendiri sebagaimana yang dilakukan nabi-nabi lainnya. Ia bekerja di ladangnya, membajak tanah, mengairi tanaman, mengumpulkan buah-buah, merawat pohon, dan memangkas cabang-cabangnya. Uzair alaihissalam memiliki seekor keledai. Ia menggunakan keledainya untuk pergi ke kebun dan kembali ke rumah. Ia menggembalakan hewan-hewan piaraannya dengan penuh kasih sayang. Ia juga pernah mencambuk mereka. Ia mencintai umat manusia dan berbuat baik kepada mereka. Ia menasihati mereka dan mengajarkan kepada mereka hukum-hukum agama, kitab Taurat, dan bagaimana menjalani kehidupan mereka. Hari sangat panas ketika Nabi Uzair alaihissalam menunggang keledai dan pergi ke ladangnya. Jarak ladang tersebut jauh. Dalam perjalanannya menuju ke ladangnya itu, ia melewati puing-puing sebuah kota dan pekuburan kuno. Pagi itu angin sepoi-sepoi menghembus ke wajah Uzair alaihissalam dari ladang hijau yang dilaluinya. Matahari terbit di langit dan memancarkan sinarnya yang panas ke bumi. Puing-puing kota itu pun terlihat. Rumah-rumah tinggal puing belaka. Batu-batu tersebar di sana-sini. Perkebunan itu juga hanya tinggal puing-puing. Bahkan beberapa tulang-tulang juga tersebar di sekitarnya. Nabi Uzair alaihissalam turun dari keledainya dan duduk di bawah naungan sebuah pohon liar. Ia merasa lelah dan lapar. Ia membawa remah-remah roti dan seikat anggur. Ia memeras anggur itu ke dalam sebuah mangkuk dan lalu mencelupkan roti itu ke dalamnya. Ia ingin melembutkan remah-remah roti itu sehingga dapat memakannya dengan mudah.
Nabi Uzair alaihissalam memperhatikan dengan seksama makam-makam, puing-puing kota dan tulang-tulang yang telah hancur tersebut. Puluhan tahun telah berlalu, sementara angin tertiup melewati reruntuhan itu. Sinar matahari yang panas menimpanya di musim panas, dan hujan serta salju lebih menghancurkannya di musim dingin. Nabi Uzair alaihissalam bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana kehidupan akan kembali kepada mereka yang telah meninggal ratusan tahun yang lalu? Bagaimana Allah akan memberikan mereka kehidupan setelah kematian ini? Lantas Uzair alaihissalam tertidur dan menutup matanya sebelum makan makanannya. Keledainya juga makan rumputan dan tertidur. Dan sebuah kejadian yang menakjubkan terjadi. Uzair alaihissalam tidak terbangun. Malam pun datang sementara ia belum juga bangun. Ia meninggal dan keledainya juga mati. Hari demi hari dan minggu demi minggu pun berlalu. Tetapi Uzair alaihissalam tidak kembali ke desanya. Anak-anaknya yang pergi mencarinya, tetapi mereka tak menemukannya. Kemudian mereka pergi ke kebun, tetapi juga tak menemukannya di sana. Setelah sekian lama, orang-orang pun melupakannya. Tak seorang pun yang mengingatnya lagi. Bulan demi bulan dan tahun demi tahun, Tara Uzair tetap berada di tempatnya. Ia dan keledainya meninggal di bawah naungan. Keledai itu berubah menjadi sebuah kerangka, tulang-tulangnya tersebar dan beberapa di antaranya tertelan bumi. Sesuatu yang menakjubkan adalah bahwa perasan anggur yang telah dibuat Uzair masih seperti sebelumnya. Berlalunya waktu tidak mempengaruhinya. Anak Uzair meninggal dunia dan ia tumbuh dewasa. 100 tahun kemudian setelah wafatnya, tidak seorang pun yang mengingat kehidupan Uzair kecuali seorang wanita tua. Ketika Uzair alaihissalam menghilang, wanita itu berumur 20 tahun. Sekarang ia telah berumur 120 tahun. Pada suatu hari awan bergelombang di langit, kilat menyambar, buruh pun bergemuruh, dan kemudian turunlah hujan. Pada saat itu Allah berkehendak mengutus utusannya. Malaikat Jibril turun ke bumi dan berdiri di dekat pohon antara puing-puing kota dan pemakaman kuno itu. Roh Uzair kembali kepadanya. Ia terbangun dan mulai bernapas setelah kematiannya selama 100 tahun itu. Uzair terbangun dari tidurnya. Ia menemukan tempat yang penuh dengan cahaya dan mendengar suara malaikat bertanya kepadanya, "Wahai Uzair, berapa lama kau tertidur?" Uzair alaihissalam menggosok-gosok matanya dan menjawab, "Aku tertidur selama 1,5 hari." Malaikat itu pun menjelaskan, "Kau telah tidur selama 100 tahun. Lantas Uzair bertanya, 100 tahun? Malaikat menjawab, "Ya. Allah menghendaki engkau kembali ke kehidupanmu. Dia ingin menjadikanmu tanda bagi kaum yang mengingkari kebangkitan setelah mati. Uzair, lihatlah makananmu yang tidak membusuk selama 100 tahun. Tubuhmu tidak hancur selama 100 tahun. Dikarenakan telah Allah menjaganya." Kemudian malaikat itu berkata lagi kepadanya, "Uzair, lihatlah keledaimu." Lantas Uzair memandang tubuh keledainya yang telah hancur dan tulang-tulangnya telah tersebar. Malaikat itu melanjutkan, "Uzair, lihatlah bagaimana Allah akan menghidupkan kembali keledaimu." Lantas Uzair memandang dengan heran atas apa yang telah terjadi. Tulang-tulang yang hancur itu berkumpul kembali dan membentuk kerangka keledai. Dagingnya tumbuh, urat-uratnya pun muncul. Kulitnya tumbuh dan begitu pula dengan rambutnya yang juga kembali. Keledai itu mati sesaat sebelumnya, namun sekarang bernapas lagi. Dan segera keledai itu pun bangkit dan mulai mencari rerumputan. Maka Uzair berkata dalam hati, "Allah Maha Besar. Aku mengetahui bahwa kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu. Semuanya terjadi atas perintah Allah. Allah memiliki kekuasaan atas segala sesuatu.
Uzair berdoa kepada Allah dan menangis dikarenakan cinta dan kerinduannya kepada Allah. Kemudian Uzair memakan makanannya yang tetap segar meskipun telah tertinggal selama bertahun-tahun. Rasanya pun tidak berubah. Jus anggurnya yang seharusnya dalam kondisi panas sekali akan membusuk dalam beberapa jam, tetapi tidak berubah meskipun telah tertinggal selama 1 abad. Uzair alaihissalam bangkit menaiki keledainya dan lalu kembali ke desanya. Tak diragukan lagi bahwa keledai itu tidak mengetahui apa yang telah terjadi, sehingga ia tidak lupa jalan menuju ke desa. Uzair melihat desanya dari kejauhan, tetapi ia berpikir bahwa itu adalah desa lain. Wajah penduduknya, pakaian dan rumah-rumahnya telah berubah. Uzair tidak menemukan rumahnya. Uzair telah menjadi sebuah cerita yang diceritakan para ayah kepada anak-anaknya. Seperti Uzair adalah seorang yang baik, nabi yang soleh. Ia pergi ke ladangnya pada hari yang panas, tetapi ia tidak pernah kembali ke rumahnya. Tak ada seorang pun yang menemukannya. Mungkin bumi telah menelannya. Hanya Uzair yang mengetahui tentang Taurat. Taurat telah hilang, tapi ia telah menyatukannya kembali. Ia memiliki salinan dari Taurat yang asli yang diturunkan Allah kepada Musa. Uzair berdiri di tengah-tengah desa dan berseru, "Wahai penduduk desa, aku adalah Uzair. Aku adalah Uzair yang menghilang selama 100 tahun." Kemudian penduduk desa berkumpul mengelilingi Uzair. Mereka melihat wajahnya yang bercahaya. Beberapa orang berkata satu sama lain, "Ia orang gila. Jika Uzair masih hidup, ia akan telah berumur 150 tahun. Tapi orang ini, ia berumur sekitar 50 tahun." Lalu Uzair berkata lagi, "Tunjukkan kepadaku anakku." Salah seorang dari mereka berkata, "Anak Uzair telah meninggal beberapa tahun yang lalu." Kemudian Uzair bertanya kepada mereka, "Bagaimana dengan cucuku? Tunjukkan kepadaku cucuku." Orang penduduk desa yang berumur 70 tahun menjawab, "Ada seorang cucu Uzair, ia berumur kira-kira 60 tahun." Uzair berkata, "Bawalah aku kepadanya." Kemudian kakek dan cucu itu pun bertemu. "Kau adalah kakekku, kau terlihat lebih muda dari umurku," kata cucunya. Uzair menjawab, "Ini adalah mukjizat Allah. Dia ingin menunjukkan kepada hambanya bahwa dia mampu memberikan kehidupan pada manusia setelah ia meninggal." Uzair pun tinggal di rumah cucunya dan menceritakan tentang kepergiannya kepada cucunya. Ia berkata pada cucunya, "Aku pergi ke ladang di luar desa ini. Aku mengisi 2 keranjangku penuh dengan anggur, lalu mendatangi reruntuhan kota kuno. Aku memeras anggurku dan kemudian aku tertidur selama 100 tahun. Aku dan keledaiku meninggal. Kemudian Allah membangkitkan aku dan keledaiku dari kematian untuk menjadikan kami sebuah tanda bagi setiap orang." Sementara itu ada seorang wanita tua umurnya 120 tahun. Ia mendatangi Uzair. Hanya ialah saksi yang dapat mengenali Uzair. Ia berumur 20 tahun ketika Uzair meninggal. Ia datang dengan menggunakan tongkat dan berkata, "Siapa yang menyebut Uzair yang telah dilupakan orang-orang?" Ia lalu mendengar Uzair berkata, ia teringat akan logat bicaranya, tetapi ia tak dapat melihat wajahnya karena ia telah kehilangan penglihatannya. Ia lalu berkata, "Jika aku dapat melihat, aku akan mengenali orang ini." Uzair lalu memohon kepada Allah untuk menyembuhkan wanita itu untuk menjadi saksi baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyembuhkan wanita itu, dan ketika ia membuka matanya, ia melihat Uzair dan berkata, "Oh, ia adalah Uzair. Uzair yang telah hilang 100 tahun yang lalu." Cucunya berkata, "Ayahku berkata, kami telah mencari Taurat di mana-mana, tetapi kami tidak dapat menemukannya. Hanya Uzair yang mengetahui tempatnya." Lantas Uzair berkata, "Aku akan menunjukkan kepadamu di mana kitab Musa itu berada. Ia berada di dalam batang pohon zaitun. Mari kita ke sana."
Mereka semua pergi ke tempat itu. Mereka melihat sebuah pohon zaitun yang telah tua. Banyak tumbuhan yang tumbuh dan menutupi tempat itu. Uzair mendatangi tempat di antara pohon-pohon yang dekat dengan alur air. Ia lalu menggali hingga ia menemukan kotak yang terbuat dari kayu. Kondisi kotak itu telah sangat rusak, namun salinan Taurat itu masih utuh. Semua orang mempercayai mukjizat itu, termasuk atas diri Uzair yang telah kembali setelah menghilang dan menjadi sebuah cerita. Ia meninggal selama 100 tahun dan kemudian Allah membangkitkannya dari kematian untuk menjadikannya tanda bagi hambanya. Beberapa orang beriman pada mukjizat ini. Mereka mengetahui bahwa kematian itu benar. Kebangkitan setelah kematian adalah benar dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Namun beberapa orang berkata Uzair adalah anak Allah. Sebagian orang mempercayainya, sebagian lainnya hanya diam. Untuk menolak pendapat ini, Uzair berkata, "Aku adalah hamba Allah dan Rasul-Nya." Namun demikian, kaum Yahudi terus berkata, Uzair adalah anak Allah. Mereka berkata demikian karena mereka ingin menyembah sesuatu yang bersifat materi. Kemudian Uzair meninggal. Ia meninggalkan dunia ini, tetapi kaum Yahudi tetap menyebutnya Uzair adalah anak Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan mengajarkan kebenaran. Uzair telah meninggal selama 100 tahun dan kemudian Allah membangkitkan dari kematian. Uzair adalah salah seorang dari nabi Allah. Allah Subhanahu wa taala membangkitkannya dari kematian untuk meyakinkan umat manusia pada hari pembalasan. Kaum Yahudi tidak menjaga kitab Taurat itu. Mereka menyimpang dari jalan yang benar. Mereka menyimpang dari iman, sehingga hati mereka menjadi sekeras batu. Pada tahun 161 sebelum Masehi, Antiochus, seorang penguasa Suriah, menyerang tanah-tanah kaum Yahudi dan memerintahkan agar semua salinan Taurat dibakar. Oleh karena itu, Taurat yang asli, Taurat Musa alaihissalam, hilang. Uzair telah melakukan yang terbaik dengan mengumpulkan Taurat dan mencegah kaum Yahudi dari mengubahnya. Salam sejahtera atas Uzair yang adalah nabi, rasul, dan mukjizat Allah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Uzair alaihissalam ini, dan kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini akan adanya hari kebangkitan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan info Islam menarik lainnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.